Setelah penantian panjang, series One Piece live action akhirnya tayang di Netflix dan langsung 8 episode. Series ini membuka episode pertama dengan mengintroduce Luffy, si calon raja bajak laut yang bakal berpetualang di East Blue untuk mencari kru pertamanya. Well, ada banyak banget yang bisa kita bahas dari episode satunya aja nih. Dari mulai cerita, karakter, dan easter eggs dari manga dan animenya. So, gue bakal ngebahas semuanya yang muncul di episode 1 kali ini. Daripada lama-lama, langsung aja deh kita bahas topik untuk episode 1 One Piece live action ini. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Episode pertama One Piece menjadi awal yang menjanjikan untuk series ini. Berhasil merangkum petualangan awal Luffy dan pertemuan dia dengan kru pertamanya secara padat, tapi nggak mengkhianati sumber asli dari ceritanya, baik itu manga atau animenya. Nah, episode ini basically bercerita tentang seorang pemuda bernama Monkey D. Luffy yang bercita-cita untuk menjadi raja bajak laut dengan menemukan harta karun One Piece. Dia terinspirasi sama raja bajak laut Gold Roger yang dieksekusi mati sama marinir. Utamanya, dia juga terinspirasi dari bajak laut Red Hair Shanks yang care banget sama Luffy. Luffy sendiri bukan sembarang bajak laut karena dia punya kekuatan spesial untuk merubah tubuhnya menjadi lentur seperti karet. Kemampuannya dia dapat setelah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang disimpan sama kelompok Shanks. Petualangan Luffy dimulai di East Blue dengan menyelamatkan seorang budak kapal bernama Koby yang bekerja untuk seorang bajak laut wanita yang kejam bernama Alvida. Dari sini Luffy dan Koby berteman dan saling membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan masing-masing mereka. Koby bercita-cita untuk menjadi anggota marinir, sementara Luffy membutuhkan peta ke Grand Line untuk menemukan One Piece. Berangkatlah mereka ke kota Shell Town yang jadi markas cabang angkatan laut di East Blue. Mereka ketemu dengan pemburu bajak laut bernama Roronoa Zoro yang terlibat masalah di Shell Town setelah membela seorang gadis dari buliannya Helmeppo. Nah, Helmeppo ini adalah anak dari Kapten Morgan. Kapten Morgan merupakan kapten marin kejam yang memimpin kota Shell Town. Karena menyerang pasukan Marines, Zoro pasrah dihukum sama Morgan dengan dijemur di lapangan selama 7 hari tanpa makan dan minum. Daripada dia direkrut sama Morgan untuk menjadi anggota marinir. Di sisi lain, Luffy kemudian menyusup ke markas Morgan, di mana dia ketemu sama Nami, seorang pencuri yang ahli dalam bidang navigator laut. Nami juga ternyata mengincar peta Grand Line yang disimpan sama Kapten Morgan di berangkasnya. Luffy dan Nami kerjasama untuk mencuri berangkas itu dan membebaskan Zoro dari ikatannya. In the end, mereka bertiga akhirnya teaming up dan berhasil mengalahkan Morgan dan pasukannya. Setelah kejadian itu, Koby memutuskan untuk stay di Shell Town dan mengejar cita-citanya untuk menjadi anggota marinir. Sementara Luffy, Zoro, dan Nami melanjutkan perjalanan mereka dengan membawa berangkas milik Morgan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan detail dari episode ini. Di opening scene kita dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan tentang dunia One Piece yang eksis di series ini. Sekaligus meng-highlight peta lautan yang mereveal pembagian laut, seperti East Blue, North Blue yang dipisahkan sama sebuah jalur laut yang mengelilingi seluruh dunia bernama Grand Line. Nah, Grand Line sendiri diapit sama dua area lautan bernama Calm Belt yang jadi tepi batas lautan dari mulai East Blue, North Blue, South Blue, dan juga West Blue. Dan dikenal sebagai penghalang yang efektif bagi siapa saja yang mencoba memasuki Grand Line. Daerahnya sendiri memang terlalu tenang tanpa arus laut maupun angin yang bertiup dan juga menjadi sarang dari monster laut yang besar yang dikenal sebagai Sea King. Selain laut, ada juga monster yang ditis di peta ini, seperti Momu, monster sapi laut dari Grand Line yang awalnya jadi peliharaannya kelompok Arlong. Sebelum akhirnya dia dihajar sama Luffy dan baru terlihat lagi di perairan dekat Pulau Sabaudi. Berikutnya kita juga bisa ngelihat salah satu Sea King bermotif belang yang tinggal di perairan Calm Belt yang sempat ditis juga di opening anime One Piece. Masih di peta, kita juga di-reveal dengan berbagai pulau ikonik di East Blue yang punya histori panjang, baik itu di anime maupun di manga. Mulai dari Sambas Region, sebuah wilayah lautan yang jadi set tempat dari Baratie Arc yang mempertemukan kru topi jerami dengan Sanji. Next ada Sixes, sebuah pulau di East Blue tempat Portgas di Ace, abang tirinya Luffy yang terdampar dan bertemu dengan kru pertamanya di bajak laut Spade yang bernama Mas Deuce. Lanjut ada Shimotsuki Village, sebuah desa di East Blue yang jadi tempat dojo di mana Zoro berlatih pedang untuk pertama kalinya. Lalu ada Kumate Island, sebuah pulau di East Blue yang jadi kampung dari suku kanibal bernama Kumate yang sempat dikalahkan sama bajak laut Buggy.
Berikutnya ada Oikot Kingdom, sebuah kerajaan di East Blue tempat Belmer pertama kali menemukan Nami dan kakak angkatnya Nojiko. Kemudian The Island of Rare Animals, sebuah pulau di East Blue yang dihuni sama berbagai hewan hybrid dan dijaga sama seorang mantan bajak laut yang terjebak di peti bernama Gaimon. Next ada Yotsuba Island Region, sebuah gugusan pulau di East Blue yang jadi tempat berdirinya kota Shellstown. Selanjutnya ada Dawn Island, sebuah pulau di East Blue yang jadi lokasi dari desa Fuchsia dan kerajaan Goa yang merupakan kampung halamannya Luffy. Lanjut ada Mirrorball Island, sebuah pulau di East Blue yang terkenal sebagai kota trendy dan sempat didatangi sama Jengo, anggota bajak laut Black Cat. Lalu The Gecko Island, sebuah gugusan pulau di mana desa Syrup, kampung halamannya Usopp, berada. Dan Organ Island, sebuah pulau di East Blue, tempat di mana Orange Town, kota yang dihancurkan Buggy, berada. Narasi kemudian berpindah ke scene flashback 22 tahun yang lalu memperlihatkan momen eksekusi dari Raja Bajak Laut Gold B. Roger di kampung halamannya di Locktown East Blue. Nah, proses eksekusi Roger ini berjalan seperti yang terjadi di animenya. Dari mulai dia dinaikkan ke podium eksekusi sampai orang-orang yang menyaksikan eksekusi ini nyeletuk dan nanya ke Roger tentang harta karunnya. Dimana ini memicu Roger untuk ngeluarin speech legendarisnya yang menginspirasi semua orang untuk jadi bajak laut dan mencari harta karun Roger yang dikenal sebagai One Piece. Satu-satunya perbedaan yang muncul di sequence eksekusi ini adalah kemunculan Garp, Vice Admiral dari Marine yang mengawal eksekusi Roger. Ini nggak ada di anime dan di manganya. Mereka berdua justru terakhir ketemu saat Roger masih di penjara, dan disinilah Roger meminta bantuan Garp untuk menjaga anaknya yang bernama Ace dari incaran marinir. Merefer ke animenya, meskipun Garp adalah Marine dan Roger adalah bajak laut, mereka sendiri punya semacam kedekatan dan hubungan love-hate relationship satu sama lain. Bahkan di salah satu storyline, Garp pernah teaming up dengan Gold Roger untuk melawan bajak laut Rocks yang berniat menyerang bangsawan dunia. Nah, yang menarik di sini juga kita bisa melihat beberapa karakter One Piece yang menyaksikan eksekusinya Roger. Mulai dari anak buah Roger, yaitu Shanks, si rambut merah yang masih remaja. Terus ada Dracul Mihawk yang masih muda dan kayaknya ini belum jadi pendekar pedang terhebat di dunia. Terus ada juga bocah yang kalau kita lihat dari warna rambut dan jaketnya, bocah ini mirip dengan karakter Smoker kecil sebelum dia jadi Kapten Marine dan mendapatkan kekuatan buah iblis. Di animenya, Smoker kecil tinggal di kota Lockdown dan menyaksikan langsung eksekusi dari Roger. Berikutnya ada seseorang yang misterius yang memakai jubah dengan tudung hijau yang sekilas mirip dengan tampilan Monkey D. Dragon. Dia adalah anaknya Garp dan ayahnya Luffy yang jadi pemimpin pasukan revolusi melawan world government. Lastly, ada satu karakter cewek misterius di sampingnya Shanks. Emang masih belum diketahui sih siapa karakter ini, tapi kalau kita ngelihat dari warna kulit dan rambutnya, karakter ini sepertinya adalah Crocodile saat dia masih muda. Tapi bang, Crocodile yang di manga atau di anime kan cowok ya? Kok malah jadi cewek di series ini? Sebentar, gue jelasin dulu nih ya. Di kalangan nakama, ada satu teori liar tentang Crocodile yang menyebut kalau dia dulu adalah cewek. Sampai akhirnya dia ketemu sama Ratu Okama Emporio Ivankov dari kerajaan Kamabaka yang menggunakan kekuatan buah iblis Horu Horu no Mi untuk memanipulasi hormonnya Crocodile dan mengubahnya menjadi cowok tulen. Nah, bisa jadi teori ini diadaptasi ke series ini dengan menceritakan origin dari Crocodile yang awalnya adalah seorang wanita yang kemudian diubah sama Ivankov menjadi pria. Anyway, kalau nge-refer ke source materialnya, selain mereka ada juga beberapa karakter yang ikut menonton proses eksekusinya Roger, seperti Buggy the Clown yang saat itu masih jadi anggota bajak lautnya Roger, terus Gecko Moria dan Doflamingo yang di masa depan bakal jadi Warlord. Berikutnya, kita diperlihatkan dengan awal petualangan Luffy di East Blue, bagaimana proses Luffy berada dalam tong minuman yang diangkut sama kru Alvida yang mereka pikir adalah tong dari kapal penumpang yang mereka serang sebelumnya. Proses pertemuan awal Koby dengan Luffy terlihat berbeda di sini. Dimana kalau di anime, Luffy baru keluar dari tong setelah kru Alvida berusaha menghancurkan tong yang dibawa Koby. Sedangkan di series ini, Luffy baru keluar dari tong waktu Koby sedang membersihkan senjata Alvida di kabin kapal. Nah, Koby kalau di animenya awalnya diceritakan sebagai bocah penakut yang suatu hari salah naik kapal saat mau pergi mancing, dimana dia malah naik kapal bajak laut Miss Love Duck punya Alvida yang membuat Koby mau nggak mau akhirnya jadi anak buah kapal yang bekerja untuk Alvida untuk bisa survive. Sedangkan Alvida, kalau dari animenya diceritakan sebagai bajak laut wanita kejam dengan bounty 5 juta berry yang awalnya dikenal sebagai Iron Mace Alvida karena palu gada yang berduri yang digunakannya sebagai senjata. Dan di sini terjadilah pertarungan antara Luffy melawan Alvida, dimana kalau di anime terlihat bagaimana Koby akhirnya berani melawan dan ngatain Alvida. Tapi kalau di series ini justru nggak terjadi karena Koby tetap takut sama Alvida sampai akhir. Kita juga bisa melihat bagaimana Luffy menggunakan kekuatannya dan bisa mengalahkan Alvida dengan menggunakan jurus pukulan Gomu Gomu Pistol yang persis seperti versi manga dan animenya.
Scene kemudian berpindah ke Pulau Sixes, di mana kita diintroduce dengan Roronoa Zoro yang nyalain lilin di kuil sebagai tribute untuk teman masa kecilnya bernama Kuina. Di sini Zoro diikutin oleh Mr. Seven, salah satu agen lapangan yang bekerja untuk organisasi Baroque Works. Baroque Works adalah organisasi kriminal yang dibentuk oleh salah satu Shichibukai atau warlord bernama Crocodiles. Di anime, organisasi ini dikirim untuk mengambil senjata kuno Pluton yang petunjuknya berada di kerajaan Alabasta. Mr. Seven ini menemui Zoro untuk merekrutnya ke dalam organisasi Baroque Works, tapi Zoro menolak dan malah membunuh Mr. Seven. Kemunculan Mr. Seven di manga One Piece bisa dibilang gak terlalu jelas. Dia hanya diceritakan lewat kolom komik SBS yang menjawab pertanyaan dari fans, di mana Mr. Seven ini digambarkan oleh Oda Sensei dengan coretan, memiliki rambut mohawk dengan tato angka 7 di pipinya dan merupakan seorang swordsman. Diceritakan kalau dia mati dalam proses merekrut Zoro untuk menjadi anggota Baroque Works. Kematiannya digantikan sama agen baru yang mewarisi codename Mr. Seven dan jadi partner dari Miss Father's Day. So bisa dikatakan kalau scene adaptasi ini adalah versi extended atau versi baru dari SBS manga One Piece yang menggambarkan dengan jelas bagaimana proses Zoro direkrut sama Baroque Works. Next, series ini juga mengadaptasi cerita flashback dari origin story-nya Luffy saat dia menghabiskan waktu bersama Shanks dan kru bajak laut Red Hair Pirates di desa Fuchsia. Di series ini, desa Fuchsia disebut dengan Windmill Village. Nah, di sequence ini kita bisa ngelihat beberapa karakter ikonik yang diadaptasi. Seperti Shanks yang jadi kapten bajak laut Red Hair Pirates. Kalau merefer ke manganya, Shanks awalnya mengawali karirnya dengan bekerja sebagai anak buah kapal bersama Buggy di kapal bajak laut Roger. Tapi setelah kematian Roger, Shanks akhirnya membentuk kelompok bajak lautnya sendiri dan menjadi salah satu Yonkou atau kaisar bajak laut yang menguasai New World bersama dengan Big Mom, Kaido, dan Shirohige. Shanks juga dikenal sebagai ahli pedang yang kekuatannya setara dengan Mihawk dan juga pengguna Haki Raja. Berikutnya ada karakter Ben Beckman, kru pertamanya Red Hair Pirates dan wakilnya Shanks. Dikenal sebagai petarung kuat yang bahkan bisa mengancam Admiral Marine Kizaru. Dia dikenal wise di antara anggota Red Hair Pirates yang lain. Next ada karakter Lucky Rogue sebagai salah satu petarung kuat dan juga koki dari kelompok Red Hair Pirates. Rogue juga dikenal sebagai orang pertama yang menemukan Gomu Gomu Nomi yang dimakan sama Luffy. Selanjutnya ada Yasop, bapaknya Usopp yang berperan sebagai penembak jitu di kelompok Red Hair Pirates. Dia terkenal dengan keahliannya dalam menembak target apapun secara tepat. Lalu ada Makino, owner dan bartender dari Party's Bar yang sering jadi tempat hangout buat bajak laut. Makino juga diceritakan sebagai teman dekatnya Garp dan Whoop Slap, kepala desa Fuchsia yang sayangnya kepala desa ini tidak diadaptasi di series ini. Dia dikenal sebagai orang yang ikut mengasuh Luffy dan mengajari Luffy, Sabo, dan Ace tentang sopan santun. Dan terakhir ada Higuma, leader dari kelompok bandit gunung di kerajaan Goa. Dia berkonflik dengan Shanks di barnya Makino dan akhirnya mati dimakan Sea King setelah menculik Luffy ke laut. Well, kalau kita perhatikan juga ada beberapa easter eggs yang menarik yang muncul di sequence ini. Seperti baju anchor yang dipakai sama Luffy kecil, yang dimana baju ini dibelikan sama si Garp. Dan saat Shanks mengobati Luffy kecil ini juga terdengar ada sayup-sayup lagu Sake Banks yang dari manga dan animenya ini jadi lagu wajib untuk party di semua kalangan bajak laut. Next, kita bisa ngelihat scene Nami yang nipu dan mencuri kapal dari kru bajak laut Buggy. Nah, kalau di animenya, kapal ini digunakan sama Nami untuk pergi ke Orange Town dan mencuri peta Grand Line dari Buggy. Tapi kalau di sini, kapal ini justru digunakan sama Nami untuk pergi ke Shells Town dan mencuri peta Grand Line dari Kapten X Hand Morgan. Lokasi awal petanya juga ditunjukkan berbeda dengan di animenya. Di anime, peta ini sudah ada di tangannya Buggy, sedangkan di series ini, peta ini masih ada di berangkasnya Morgan. Saat Luffy dan Koby sampai di Shells Town, mereka ketemu sama Zoro di bar. Di sini juga ada Nami ternyata yang sedang mengincar anggota Marine setinggi dia untuk dicuri seragamnya sebagai penyamarannya nanti. Di versi animenya, Zoro sudah lebih dulu menyerahkan diri ke pasukan Morgan setelah dia membuat masalah dengan Helmeppo, anaknya Kapten Morgan di bar ini. Di animenya, Zoro terlibat masalah dengan Helmeppo setelah dia melindungi seorang gadis di bar bernama Rika yang berusaha untuk menghentikan anjingnya Helmeppo yang rusuh. Dimana setelah kejadian itu, Helmeppo akhirnya mengancam Zoro kalau ayahnya bakal mengeksekusi semua orang yang ada di bar ini kalau Zoro nggak mau ditahan selama 1 bulan di markas mereka. So mau nggak mau, untuk menyelamatkan mereka, Zoro akhirnya menerima tawaran ini dan berusaha untuk bertahan hidup di markas Morgan selama 1 bulan.
Nah, kalau di animenya, Rika adalah anak dari Ririka, pemilik bar lokal yang ada di kota Shellstown. Sama seperti di anime, Rika juga membuat onigiri untuk Zoro yang malah diinjak sama Helmeppo. Onigirinya tetap Zoro makan walaupun udah diinjak. Bedanya dengan di anime, Rika ngebuat onigiri ini dengan gula dan ngasih makan Zoro di lapangan tempat dia diikat. Di sini, Rika membuat onigiri dengan coklat supaya bisa lebih manis dan kejadiannya terjadi di bar. Anyway, kembali ke scene bar. Di sini kita bisa ngelihat satu hal yang menarik, yaitu kemunculan anak buahnya Bagi, yaitu Kabaji, si akrobat. Di animenya, Kabaji sendiri adalah salah satu petinggi dari kelompok bajak laut Bagi yang terkenal sebagai seorang akrobatik dan ahli pedang. Kemunculan Kabaji di bar ini tentunya ngetis musuh yang akan dihadapi Luffy CS di episode 2, Bagi the Clown. Sekaligus untuk mencari informasi soal keberadaan peta Grand Line yang disimpan sama Morgan. Dimana kemunculan Kabaji di sini ngasih clue tentang dialog yang terjadi di episode 2 nanti. Waktu Bagi bilang kalau dia punya mata dan telinga di mana-mana. Yang artinya kalau dia punya source informasi atau intel di mana-mana. Di salah satu scene saat Koby dan Luffy ngelihat tembok kota, kita bisa ngelihat beberapa Easter eggs menarik dari karakter One Piece yang ditis lewat poster bounty. Seperti poster bounty dari Alvida sebesar 5 juta berry, poster dari Bagi the Clown yang punya bounty 15 juta berry, terus poster dari Bellamy yang kedepannya mungkin bakal diadaptasi ke series live action ini. Tapi belum akan muncul nih karakternya di season yang kali ini. Bellamy the Hyena adalah kapten bajak laut dari Bellamy Pirates dan anggota dari kelompok bajak laut Don Quixote yang dipimpin sama Doflamingo. Bellamy diceritakan punya bounty sebesar 55 juta berry dan dikenal sebagai pengguna buah iblis Bane Bane no Mi yang membuat dia punya kekuatan untuk manipulasi anggota tubuhnya menjadi per pegas. Dia sendiri akhirnya dihajar habis-habisan sama Luffy di kota Mocktown setelah dia dan kelompoknya mencuri emas dari Mont Blanc Cricket. Next ada poster bounty yang mereveal karakter Foxy the Silver Fox. Di komik, Foxy adalah kapten dari kelompok bajak laut Foxy yang punya bounty sebesar 24 juta berry dan punya kekuatan buah iblis Noro Noro no Mi. Dia bisa mengeluarkan sinar foton yang bisa membuat targetnya jadi bergerak lambat selama 30 detik. Foxy sendiri diceritakan pernah berkonflik dengan Luffy saat dia berusaha merebut kru topi jerami dalam pertandingan Devi Backfight. Selanjutnya ada Django the Turncoat yang punya bounty sebesar 9 juta berry. Dia adalah seorang hipnotis yang menggantikan peran Kapten Kuro sebagai pemimpin bajak laut Black Cat. Dia juga terlibat dalam aksi penyerangan ke desa Syrup yang berhasil dikalahkan sama Usopp. In the end, Django sendiri akhirnya tobat dan menjadi anggota marinir bersama dengan Lieutenant Full Nobody di kelompok yang dipimpin sama Admiral Hina. Sayangnya, Django juga nggak muncul di series ini. Padahal kemunculannya cukup penting di cerita ketika Luffy merekrut Usopp di desa Syrup. Dan lastly ada karakter Cavendish the White Horse. Di manganya, Cavendish awalnya diceritakan sebagai pangeran dari kerajaan Borgos. Sampai akhirnya dia diusir dan jadi pangeran bajak laut dengan bounty 330 juta berry. Cavendish juga dikenal karena punya kepribadian ganda, yaitu Hakuba, versi lain dari Cavendish yang sangat sadis dan hanya bisa aktif saat Cavendish tertidur. Cavendish pertama kali muncul sebagai gladiator di Colosseum Corrida dan akhirnya menjadi sekutu dari kelompok bajak laut topi jerami. Perubahan cerita yang cukup jelas di episode ini terlihat dari bagaimana Luffy bisa ketemu sama Zoro dan Nami di markasnya Kapten Morgan, bahkan teaming up untuk mengalahkan Morgan dan pasukannya. Dimana kalau di anime Luffy cuma ketemu dan team up sama Zoro ketika melawan Morgan, sedangkan Nami cuma fokus untuk mencuri peta Grand Line yang disimpan sama Morgan. Itu pun petanya nggak ada karena udah dicuri duluan sama Bagi. Sedangkan di sini petanya masih ada di berangkasnya Morgan. Nah, mereka sendiri baru ketemu dan teaming up di kota Orange Town, tujuan mereka berikutnya yang saat itu berada dalam kekuasaannya Bagi the Clown. Nah, di series ini penggambaran dari karakter Kapten X Hand Morgan bisa dibilang memiliki perbedaan. Di anime, dia adalah kapten yang jahat yang menggunakan kekuasaan untuk menindas rakyat Shellstown sampai meminta upeti kepada warga. Di series ini dia digambarkan hanya sebagai kapten marinir yang berbahaya dan tidak menindas warganya. Di backstory-nya sebelum dia jadi kapten Marine, Morgan dikenal sebagai anggota Marine biasa yang berjasa karena menangkap dan mengeksekusi Kapten Kuro dari kelompok bajak laut Black Cat. Dimana sebenarnya penangkapan Kapten Kuro sendiri adalah bagian dari rencana Kapten Kuro untuk pensiun. Dimana di malam saat Morgan dan pasukannya menyerang kapal Black Cat, Kapten Kuro dengan kekuatan supernya berhasil membunuh mereka semua, kecuali Morgan yang dibiarkan tetap hidup dengan rahang yang rusak dan tangan yang buntung. Kuro sendiri akhirnya menyuruh anggotanya Django untuk menghipnotis Morgan supaya percaya kalau dia adalah orang yang menangkap Kuro dan mengirim anak buahnya yang dibuat semirip mungkin dengan Kapten Kuro untuk dieksekusi supaya Kapten Kuro bisa menghilangkan jejaknya sebagai bajak laut dan menjalankan rencananya untuk bisa pensiun.
Jango sendiri lalu disuruh untuk menggantikan Kuro sebagai kapten dari bajak laut Black Cat. Setelah kejadian itu, karena jasanya, Morgan diangkat menjadi letnan. Dan setelah 3 tahun mengejar jabatan, Morgan akhirnya ditunjuk sebagai kapten dari markas cabang Marine ke-153 di kota Shelltown. Di series ini, Luffy akhirnya berhasil mengalahkan Morgan dengan menggunakan jurus Gomu Gomu Whip-nya. Ini berbeda dengan di animenya di mana Zoro lah yang membuat Morgan kalah dan pingsan. Next, di momen sebelum Luffy, Zoro, dan Nami mau berlayar, terlihat Helmeppo muncul dengan rambut Dora ikoniknya yang ternyata ini dipangkas sama Zoro waktu dia ngambil pedangnya. Terlihat juga bagaimana Helmeppo mencoba mengancam Luffy dengan menembakkan pistol ke arahnya. Dimana kalau di anime ini nggak dilakukan Helmeppo, dimana Helmeppo mengancam untuk menembak mati Koby yang akhirnya diselamatkan sama Luffy. Tapi Koby di series ini justru muncul sebagai pahlawan dan berhasil menghentikan Helmeppo dengan nonjok dia sampai pingsan. Episode ini juga mengintroduce kembali karakter Vice Admiral Garp dengan kapal anjing ikoniknya. Di sini terlihat Garp menerima pesan lewat Denden Mushi soal kabar bajak laut topi jerami yang menyerang Shelltown. Di manganya, Denden Mushi adalah sebuah spesies siput laut yang punya kekuatan telepatik dan bisanya digunakan untuk alat komunikasi orang-orang yang ada di universe One Piece. Garp di sini terlihat bersama dengan karakter bernama Bogart. Kalau di animenya, Bogart adalah salah satu petinggi dari Marine yang jadi tangan kanannya Garp. Bogart dikenal sebagai seorang ahli pedang dan juga pengguna haki. Dia jugalah yang nantinya bakal membantu Garp untuk melatih Koby dan Helmeppo. Dan episode ini ditutup dengan Kabaji yang akhirnya kembali ke markas Buggy dan melapor ke bosnya kalau Luffy, Nami, dan Zoro sudah berhasil mendapatkan peta Grand Line dari Morgan. Nah, dari sinilah Buggy diintroduce untuk menjadi lawan Luffy and the Gang di episode selanjutnya yang akan menjadi adaptasi dari arc Orange Town dari animenya. So, itu dia yang bisa kita breakdown dari episode kali ini. Karena ini series yang menarik, kita kayaknya bakal ngebahas season pertama series ini berdasarkan arc story adaptasinya. So, video berikutnya kita bakal ngebahas episode keduanya. So, make sure kalian subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seperti ini. Nah, kalau ada hal-hal yang mungkin gue lewatkan dari episode 1 ini, atau kalian punya teori dan pembahasan tersendiri, boleh nih kalian tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown Universe biar kalian gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.